Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada bab terakhir dari kitab Al-Kabair. Babu ma ja'a fi ukhuwatil Islam wa haqqil muslim alal muslim. Bab tentang persaudaraan, tali persaudaraan sesama Islam, sama muslim, dan hak muslim terhadap muslim yang lain. Allah alam, ini tentunya bukan dosa ya. Tetapi Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah menutup kitabnya Al-Kabair untuk mengingatkan bahwasanya di antara banyak sebab munculnya dosa-dosa besar karena tidak mengindahkan adanya tali persaudaraan. Seharusnya kalau kita ingat akan nikmat tali persaudaraan, maka kita tidak akan melakukan kezaliman kepada orang lain. Banyak dosa-dosa ya akibat dari dampak melanggar tali persaudaraan. Ghibah, kemudian merendahkan, kemudian makan harta saudara, saksi palsu, ya, zina misalnya. Ini semua terkait dengan melanggar hak sesama muslim. Maka jika seorang ingat bahwasanya sesama muslim harusnya saling bersaudara, saling menguatkan, saling menolong, maka tentu banyak dosa-dosa besar yang bisa dia tinggalkan. Sehingga seorang ketika ingin melakukan dosa besar, dia ingat bahwasanya sesama muslim ada hak yang harus ditunaikan. Yang kedua, akan disampaikan oleh beliau di hadis yang terakhir bahwasanya Rasulullah mengatakan unsur akhaka zaliman wa mazluman. Di antara konsekuensi dari tali persaudaraan, jika saudaramu berbuat dizalimi kau tolong, dan jika dia berbuat zalim juga kau tolong. Bagaimana cara menolong yang berbuat zalim? Yaitu dengan mencegahnya. Yaitu jika ada saudara kita yang terjerumus dalam dosa besar, maka kita membantu dia untuk berhenti dari dosa besarnya tersebut. Ya, kita bantu dia, ambil tangannya, nasihati dia, agar dia tidak terus-menerus tenggelam dalam dosa besar tersebut. Ini salah satu dari konsekuensi tali persaudaraan sama muslim. Wallahu alam, itulah kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menutup kitab Al-Kabair dengan bab tali persaudaraan. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, diantaranya wa qaulullahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang beriman adalah saling bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kalian yang berselisih. Ya, ini kaidah innamal mu'minuna ikhwah. Saudara sesama mukmin adalah saling bersaudara. Setelah itu kemudian Allah menyebutkan ayat-ayat yang melarang perbuatan-perbuatan yang bisa mengkoyak tali persaudaraan. Seperti Allah mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin, jangan menghina satu dengan yang lainnya. Wala talmizu anfusakum wala tanabizu bil alqab. Jangan mengejek, jangan memberi gelaran-gelaran yang buruk karena ini merusak tali persaudaraan. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan saling menggibah satu dengan yang lainnya. Wala tajassasu, jangan tajassus cari-cari kesalahan apa? Saudara. Kemudian Allah juga mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, ya, yaitu kalian diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, lita'arafu, bukan untuk saling menghina, bukan untuk saling merendahkan, bukan untuk saling menzalimi, ya, tetapi untuk saling mengenal, karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka konsekuensi dari tali persaudaraan yaitu menghindari dosa-dosa besar. Konsekuensi dari persaudaraan adalah menghindari dosa-dosa besar. Saya katakan tadi, kenapa kita mudah melakukan dosa besar? Karena kita tidak mengingat nikmat persaudaraan. Padahal persaudaraan adalah nikmat yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Kalau seandainya kau menginfakkan wahai Muhammad seluruh harta di atas muka bumi, kau tidak bisa menggabungkan hati-hati mereka. Tetapi Allah lah yang menggabungkan hati-hati mereka, yang menjadikan saling dekat, saling bersaudara, saling sayang adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya persaudaraan adalah nikmat. Allah juga berfirman, wadhkuru idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Ingat ketika kalian dahulu masih saling bermusuh-musuhan, Allah kemudian
rajut di antara hati kalian, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah saling bersaudara. Dan nikmat persaudaraan ini ya berlanjut, kalau persaudaraan karena Allah berlanjut sampai hari kiamat kelak, sampai di surga. Makanya Allah sebutkan di antara nikmat surga adalah ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Maka jadilah mereka saling bersaudara, berhadap-hadapan, saling ngobrol, menjadi ikhwanan, yaitu saling bersaudara di atas dipan-dipan, saling berhadap-hadapan, ngobrol dengan penuh ceria, dengan tidak ada kata-kata yang menyakiti, tapi saling menghargai, saling gembira, karena tali persaudaraan tersebut abadi sampai di akhirat. Ya, kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adun ilal muttaqin. Semua relasi akan putus semuanya kecuali relasi yang karena Allah, yang dibangun di atas ketakwaan. Taib, kemudian juga ayat berikutnya wa qauluhu ta'ala tentang tali ukhuwah, adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Ya. Yaitu tentang fasawfa ya'tillahu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Di antara ciri kaum yang seperti ini, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah, adalah adillatin 'alal mu'minin, rendah hati, tawadhu sesama kaum mukminin, izzatin 'alal kafirin, yang tegas terhadap orang-orang kafir. Maka di antara sifat orang beriman, dia merendah kepada sesama beriman, sama orang beriman. Makanya Allah mengatakan waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah dirimu di hadapan orang beriman. Kenapa saya merendah sama dia? Kenapa saya senyum sama dia? Kenapa saya ramah dia? Dia beriman. Meskipun secara strata ekonomi mungkin dia di bawah, tapi dia orang beriman. Karena yang Allah nilai bukan masalah di mata Allah, bukanlah kekayaan, bukanlah nasab, bukanlah suku, ya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia si Allah yang paling bertakwa. Kata Nabi, ala la fadla li Arabiin ala ajami, wala ajamin ala Arabi, wala ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar, illa bittaqwa. Ketahuilah tidak ada keutamaan orang Arab di atas non-Arab, apalagi Arab Badui di atas non-Arab Badui, apalagi Arab maklum di atas non-Arab maklum. Dan tidak ada keutamaan non-Arab di atas Arab, tidak ada. Ya. Tidak ada ketuhanan Arab di atas Persia, Persia di atas orang Arab, orang Jawa di atas orang Arab, tidak ada. Dan tidak ada keutamaan orang berkulit putih, kulit hitam, atau sebaliknya kulit hitam dan kulit putih, illa bitaqwa, kecuali dengan apa? Takwa. Fisik bukan pilihan Allah, harta bukan pilihan Allah. Yang Allah lihat adalah takwa seseorang. Oleh karena kalau dia beriman, jangan kau sombong di hadapan dia. Ya, konsekuensi dari keimanan, kau merendah, jangan ganggu dia, jangan zalimi dia, jangan sombong, jangan ujub. Ini ketika tali ukhuwah kita koyak, maka potensi kita untuk berbuat dosa besar banyak. Kita mungkin sombong kepada dia. Ini dosa besar itu kan? Dosa besar. Kita mungkin hina dia, mungkin kita gibah dia, mungkin kita rendahkan dia, mungkin kita zalimi dia, mungkin kita ejek dia. Kenapa? Karena tali persaudaraan kita koyak. Maka konsekuensi dari orang yang beriman, yang mengerti akan nikmat tali persaudaraan, dia menghargai sama mukmin. Kata Allah, adillatin 'alal mu'minin, yaitu tawadhu di hadapan orang beriman. Waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkan dirimu di atas orang beriman. Ya. Janah itu kalau sayap, kalau burung sayap, kalau manusia ya tangan. Ya, kalau sayap, kalau burung mau tinggi dia terbang. Ibarat burung kalau mau turun dia turunkan sayapnya. Maka kamu jangan depan orang, depan sama orang mukmin kemudian meninggikan diri, enggak. Rendahkan dirimu di hadapan sama orang beriman. Siapapun dia sama-sama beriman, tawadhu di hadapan orang beriman. Itu konsekuensi persaudaraan. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil dari hadis tentang pentingnya persaudaraan. Wa fi sahih, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila, walakin ukhuwatul Islami afdal." Seandainya aku boleh mengambil seorang kekasih dari umatku, tentu aku akan mengambil atau menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tetapi persaudaraan sesama Islam itu lebih afdal. Itu Rasulullah SAW dilarang punya kekasih selain Allah. Karena Rasulullah bersabda,
Innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan para nabi yang paling terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW, setelah itu Nabi Ibrahim. Dan dua nabi inilah yang menjadi kekasih, Allah jadikan sebagai kasihnya. Itu hubungan sangat dekat. Allah sangat mencintai mereka berdua. Dan ini tidak menerima persekutuan. Oleh karenanya Nabi tidak boleh mengambil kekasih selain Allah. Maka Nabi berkata, seandainya saya boleh mengambil kekasih selain Allah dari umatku, tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kasihku. Karena begitu dekatnya hubungan Nabi dengan Abu Bakar. Tapi Rasulullah berkata, walakin ukhuwatul Islam afdal. Tapi persaudaraan sama Islam itu yang terbaik kalau sesama manusia. Maka ini harus diingat, saudara sama Islam itu adalah hubungan yang lebih afdal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan keutamaan menjalin tali persaudaraan sesama muslim. Kemudian hadis berikutnya wa Nabi Musa marfu'an, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu', Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bata saling menyusun seperti bangunan, bata saling menyusun, saling menguatkan. Ya, kalau batanya kurang maka semakin lemah. Maka demikian seorang mukmin berusaha mencintai saudaranya, membantu saudaranya, bukan malah sebaliknya menzaliminya, menghinakannya, merendahkannya. Senang kalau dia terjerumus dalam dosa besar, tidak, dia malah berusaha menguatkan saudaranya, menolong saudaranya, mencegah saudaranya dari perbuatan dosa-dosa. Walahuma, dan juga dari dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu marfu'an, secara marfu' Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim." Perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai di antara mereka. Wa tarahumihim, dan saling mengasihi di antara mereka. Wa ta'atufihim, saling lembut di antara mereka. Kamatsalil jasadil wahid, seperti perumpamaan jasad yang satu. Idza ishtaka minhu udhun, jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma, maka sisa tubuh yang lain, anggota tubuh yang lain akan kesakitan, tidak bisa tidur karena demam dan begadang karena ada satu anggota tubuh yang lain yang sakit. Seharusnya sama kaum mukminin seperti itu, ada kepedulian. Kalau ada saudaranya yang susah, dia gelisah, dia tidak nyaman, ada tetangganya sama muslim yang lagi menderita, maka dia mikir, ya. Dan itu tanda iman yang benar. Karena keimanan yang benar mengkonsekuensikan jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka yang lainnya juga akan ikut merasakan sakit tersebut. Ini harus kita bina. Makanya kalau kita skala keluarga, skala kerabat, skala tetangga, mungkin skala nasional, saudara-saudara kita yang susah kita ikut peduli, bisa membantu dengan cepat apa yang mereka rasakan, penderitaan kita juga ikut peka terhadap penderitaan tersebut, bahu-membahu. Itulah sifat orang-orang beriman. Sehingga kasih sayang di antara mereka sangat tinggi. Bukan cuek satu dengan yang lainnya, ya egois, tidak peduli dengan yang lainnya. Bukan demikian sifat orang beriman. Seorang beriman kalau dia punya tali persatuan, tali persaudaraan, maka dia akan peka, peduli dengan yang lainnya. Ya alhamdulillah sekarang banyak kegiatan-kegiatan sosial, dan hidupkan kegiatan-kegiatan sosial di antara ikhwan, di antara kaum muslimin, ya. Sehingga sesama saudara merasakan ada manfaatnya bersaudara sesama muslim. Karena ada kegiatan sosial, ada kepedulian. Ya, tentunya semuanya butuh aturan, butuh verifikasi, butuh macam-macam, ya. Demi tetap menjaga tali persaudaraan yang baik. Kemudian beliau membawakan hadis yang sering kita bahas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', la tahasadu, jangan saling hasad, ya. Seorang beriman hasad dosa, ya. Maka jangan saling melakukan dosa, jangan saling hasad, ya. Bersaudara tidak boleh saling hasad, ya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci, ya. Jangan saling membenci. Kalau ada saling benci, berusaha lawan. Ngapain saya benci dia? Dia mukmin, saya mukmin. Ya, kalau ada kesalahan kritik tidak harus saling membenci, tidak harus saling membenci. Dan jangan berusaha untuk saling membenci, ya. Justru berusaha untuk menghilangkan rasa benci. Kalaupun saudara kita salah, kita kritik, bukan dibangun di atas kebencian, ya. Tapi benci, mungkin maksiatnya kita benci, tapi orangnya tidak. Orangnya kita ingin tetap nasihati, ya.
Wala tanajashu, dan jangan saling melakukan najas. Sudah sering kita sebutkan, najas adalah provokasi untuk menaikkan harga barang seakan-akan dia mau beli padahal dia tidak beli. Itu kerjasama antara pembeli dengan penjual fiktif, pembeli fiktif dengan penjual, kerjasama. Pembeli datang pura-pura ini berapa, mungkin kerjasama, oh sekian, dia bayar padahal temannya, sehingga orang yang lihat, oh dia beli ya, dia beli, terprovokasi. Padahal itu namanya najas, padahal temannya sendiri ya, temannya sendiri. Dan ini banyak bentuk-bentuk najas yang model zaman sekarang, seperti testimoni-testimoni yang dibayar. Oh ini begini, padahal bohong. Ya. Demikian juga kalau jualan di mana, di mana, Google ya, di mana? Hah? Enggak, yang di Google apa namanya? Di Google Map. Kalau kita kan bisa buka apa? Ulasan. Nanti teman-temannya semua pegawai harus puji. Ini makanan terenak, pelayan, padahal bohong semua, padahal pegawainya semua yang ini kan namanya najas, memprovokasi. Dia tidak, kalau benar tidak ada masalah, jujur. Tapi kalau enggak benar, ini najas ya. Najas ya. Belilah sampo ini membuat rambut menjadi indah, padahal samponya 5.000, salonnya 5 juta. Makanya jangan, kita tidak boleh merugikan saudara kita dengan melakukan praktek najas, yaitu provokasi yang tidak benar, sehingga orang terpancing untuk membeli barang dengan harga yang lebih mahal padahal tidak sesuai dengan mutunya. Wala tadabaru, jangan saling memboikot, saling mendiamkan. Sesama mukmin kok saling mendiamkan, ketemu di masjid enggak pernah saling sapa, ketemu saling melengos, satu ke kanan satu ke kiri, itu putuskan, jangan terus-terusan. 3 hari aja begitu, lebih dari 3 hari enggak boleh. Kalau lebih 3 hari, ngapain gitu terus? Makan bakso gitu. Enggak mau makan bakso, makan nasi padang ya. Enggak mau lagi. Ajak ngobrol aja, ketawa, yang penting hilang sudah. Ngapain kita berlama-lamaan saling diam-diaman? Tidak mesti jadi teman kau dekat lagi, tidak mesti. Tapi tidak usah ada pertengkaran lagi. Sudah senyum, selesai urusan. Kita tidur tenang, dia juga tidur tenang. Tapi kalau enggak begitu, ketemu ini saling menghindar. Dia masuk lewat pintu kanan, kita lewat kiri. Ya. Repot, enggak enak. Apalagi sama-sama ke masjid. Enggak pantas. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dan jangan salah seorang menjual di atas penjualan yang lain. Maksudnya apa? Ada orang sudah semuanya sudah jual barang, sudah jual barang ke kawan yang lain, misalnya jual mobil 100 juta, dia bilang, kau jual berapa sama si fulan? 100 juta. Suruh batalin, saya beli 200 juta. Oh, afwan, enggak jadi 100 juta, saya kenapa? Padahal ada yang bayar lebih mahal. Kalau ketahuan akhirnya ribut, berkelahi. Bukan cinta segitiga, musuh segitiga. Tidak boleh menjual di atas penjualan orang lain, atau membeli. Kalau menjual ya kau beli sama dia berapa? Sebaliknya, ini tadi menjual di atas, membeli di atas 9 orang lain. Sudah orang udah beli, dia beli lagi. Sama menjual juga. Kau beli dari dia berapa? 100 juta. Kemahalan, udah beli dari saya aja 50 juta. Akhirnya, afwan, saya mau kembalikan barang antum, uangnya kembali ini, kenapa? Padahal dia ada yang jual lebih murah, jual di atas penjualan orang lain. Tidak boleh beli di atas penjualan orang lain, tidak boleh jual di atas penjualan orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini semua perbuatan ini tidak sesuai dengan konsekuensi persaudaraan. Dan semua tadi dosa. Ini menunjukkan bahwasanya banyak dosa adalah dampak dari tidak memandang tali persaudaraan. Maka di antara kunci agar kita meninggalkan banyak dosa, kita ingat kita ini bersaudara. Saudara kita punya hak yang harus kita tunaikan. Tidak boleh kita bohongin, tidak boleh kita kerjain. Ya, tidak boleh begini dan begitu. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, jangan dia zalimi. Wa la yakhdhiluhu, dan jangan dia tinggalkan. Khudlan maksudnya ketika dibutuhkan untuk menolong dan dia mampu, dia tidak tolong. Itu namanya khudlan. Tidak boleh. Ada saudara kita mampu tolong, dia lagi dizalimi. Kita mampu tolong, maka jangan dibiarin. Kecuali kita enggak mampu. Kecuali kalau kita enggak mampu, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampumu. Tapi kalau kita mampu, harusnya kita tidak meninggalkannya. Wala yahkiruhu, dan jangan merendahkannya. At-taqwa hahuna. Kata Rasulullah, takwa tempatnya di sini. Dari mana? Kenapa kau rendahkan dia? Emang kau tahu bahwasanya ketakwaanmu lebih tinggi daripada dia? Kau enggak tahu. Dan merendahkan itu dari hati. Ketika kau merendahkan orang, biasanya kau sombong. Sombong. Berarti takwamu bermasalah. Ketika takwamu bersalah, makanya timbul kau merendahkan orang. Kau merendahkan orang dari mana kau tahu kau lebih baik daripada dia? Kau tidak tahu bagaimana amal dia. Kau tidak tahu. Saya sering sampaikan, bisa jadi bibi yang kerja di rumah lebih mulia. Dia kerja jadi pembantu,
gajinya 100% dia kirim ke orang tuanya. Bertahun-tahun seperti itu. Dia bantu kakaknya, dia bantu adiknya. Dia bekerja, uangnya 100% dia kasih keluarganya. Siapa di antara kita kuat seperti itu bertahun-tahun? Ini bibit. Ngapain kita rendahkan dia? Kita nggak tahu bisa dia lebih baik. Dia mungkin sholat, mungkin nggak ngaji, cuma sholat aja. Tapi praktek dia keseharian luar biasa. Berkorban untuk keluarga. Jadi tulang punggung keluarganya. Ya. Kalau masih muda namanya jadi sandwich, ditekan atas bawah. Pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Bagaimana kita menganggap kita lebih baik daripada dia? Atas dasar apa kau merendahkan dia? Sementara Allah telah memuliakan dia. Dia telah menjadi seorang muslim. Allah kirim Rasul untuk mendakwahkan muslimin. Allah kirim Jibril untuk turunkan Al-Quran. Ya, atas asal dasar apa kita merendahkan dia. Maka kalau kita merendahkan orang, takwa kita bermasalah. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, takwa tempatnya di hati. Wa asyara ila sadri thalatha marrat. Rasulullah isyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Biasmi mri'in minasyarri an yahqiru akhahul muslim. Cukuplah seorang itu buruk ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kulul muslim alal muslim haram. Setiap muslim haram bagi muslim yang lain. Dalam urusan apa? Haram baginya damuhu wa maluhu irduhu. Jangan dia tumpahkan darah saudaranya. Haram. Jangan dia ambil harta saudaranya. Haram. Jangan dia jatuhkan harga diri saudaranya. Haram. Sampai begitu detail sebagian ulama mengatakan kalau kamu ke masjid jangan pakai sendal orang kalau mau wudu. Ada sendal nganggur. Sendal dia simpan kemudian pakai sendal orang basah-basah. Gitu kan harta orang atau bukan? Ya, lalu minta izin. Kalau enggak minta izin, kecuali sendal tulisannya masjid. Itu sendal umum. Tapi kalau ternyata sendal tersebut adalah milik kawan, maka tidak boleh kita pakai kecuali dengan izin saudara kita. Pakai barang enggak boleh ya. Keluar ke masjid, mana sendalnya? Udah basah-basah. Ya. Tidak boleh. Dan tidak boleh jatuhkan harga dirinya. Dan tidak boleh kita melukai fisiknya apalagi menumpahkan darahnya. Ini semua perkara-perkara yang merupakan dosa-dosa sebabnya karena tidak mengindahkan tali persaudaraan sama muslim. Maka ini penutup buku Al-Kabair yang indah. Salah satu obat umum untuk segala atau banyak penyakit dosa-dosa besar adalah dengan mengingat tali persaudaraan. Hendaknya merendah kepada sama kaum mukminin, ya. Jangan sombong, jangan angkuh. Taib walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Imam Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu. Konsekuensi persaudaraan jangan zalimi dia. Wala yuslimuhu, ya. Dan jangan serahkan dia. Kalau dia bisa selamatkan, jangan serahkan dia. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Justru konsekuensi dari persaudaraan adalah menolong. Makanya Rasulullah berkata, siapa yang berusaha menunaikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang meringankan penderitaan seorang muslim di dunia, Allah akan meringankan penderitaannya di akhirat. Nabi tidak mengatakan Allah akan meringankan penderitaannya di dunia pula. Tapi langsung Nabi loncat ke akhirat. Karena penderitaan dunia ini masih bisa kita hadapi. Sesulit apapun masih bisa kita hadapi. Tapi kalau penderitaan akhirat susah. Maka balasan lebih indah daripada perbuatan. Perbuatanmu mengurangi penderitaan selama muslim di dunia. Balasannya Allah mengurangi penderitaanmu di akhirat. Kalau ada kesempatan kawan depan mata kita lagi susah, kita punya kemampuan bantu, kesempatan. Agar kita diringankan penderitaan kita di akhirat. Kesempatan. Lalu kita terjebak dengan amal soleh, kesempatan. Sekarang tanya Ustadz, saudara saya selalu minta uang sama saya. Ya kok nasihati suruh kerja. Ya tapi dia enggak kerja, susah kerja. Sudah, saya setiap bulan kasih kesempatan. Kau dijebak oleh Allah untuk bisa silaturahmi tiap bulan. Daripada ngeluarin duit enggak jelas, jalan sana jalan sini, mending uang jelas kasih kerabat tiap bulan, dapat pahala. Kesempatan ada saudaramu yang miskin, teman-teman mau, kerabat-kerabat lain tidak mau bantu. Kau punya kemampuan, kesempatan kau ambil keutamaan tersebut. Biar yang lain tidak bantu,
Kau bantu, tidak perlu kasih tahu mereka. Kesempatan dapat pahala banyak. Kesempatan ada anak yatim, minta bantuan, kau punya uang, kasih. Keutamaan mengayomi anak ya, yatim. Kesempatan ada janda, kesempatan. Janda susah bantu, terutama yang nenek-nenek. Kata Rasulullah SAW, as-sa'i ala armalah wal yatim kal mujahid fi sabilillah. Yang membantu anak yatim dan janda seperti mujahid fi sabilillah. Jika kau ingin berjihad tanpa pedang, bantu janda dan bantu anak yatim. Saya sudah cerita kemarin ada kawan saya, dia ketika mendengar tentang keutamaan membantu janda, maka dia bilang anak buahnya, tolong cari teman-teman janda seangkatan saya. Dicari ada 50 orang. Dia bantu semuanya. Ternyata temannya sudah banyak yang janda. Dia udah agak tua. Kalau nggak salah angkatan dia atau angkatan adik kakak kelas, kakak kelas, pokoknya angkatan sekolah dia dulu. Ada 50 janda. Dia bantu semuanya. Punya uang. Hati lagi tergerak, kesempatan. Ada seorang menderita, tetangga menderita, minta bantuan, kesempatan. Jarang-jarang tetangga minta apa? Bantuan. Lagi punya, kalau nggak punya, mohon maaf, saya nggak punya, qadarullah. Lagi punya, kesempatan. Emang tetangga minta tolong ente kapan? Setahun sekali belum tentu. Kalau lagi punya kemampuan, alhamdulillah setahun 5 kali bisa kasih. Pahalanya besar. Ada kawan minta tolong, alhamdulillah kita mampu. Kita tahu dia jujur, mungkin dia agak bohong-bohong dikit, tapi memang kita tahu dia susah, makanya dia bohong. Kita bantu, kalau mampu bantu ya. Kesempatan uang kita pergi pada tempatnya. Daripada uang pergi tidak pada tempatnya. Daripada uang simpan jadi beban hari akhirat kelak. Mumpung kita letakkan pada tempatnya, bismillah. Maka siapa yang meringankan penderitaan seorang mukmin? Di sini kata Nabi, farraja, meringankan, tidak harus menghilangkan. Kalau kita tidak mampu menghilangkan, ringankan. Semampu kita, Allah akan meringankan penderitaan pada hari kiamat kelak. Wa man satara musliman, satarahullahu yaumul qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya di hari kiamat kelak. Kalau aib dibuka dunia masih ringan. Yang ngeri kalau aib dibuka di mana? Di akhirat. Kita ingin ditutup dunia dan di akhirat. Caranya gimana? Tutup aib seorang muslim. Kita lihat, nasihati. Nasihati bukan kita umbar aibnya. Maka ini konsekuensi sesama muslim, ya, malah membantu bukan malah menzaliminya. Ya. Merendahkan diri bukan sombong di atasnya, di hadapan dia. Makanya Rasulullah berkata, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, saling merendah kepada yang lainnya. Kata Nabi, hatta la yabghiya ahadun ala ahad wala yafkharu ahadun ala ahad. Agar tidak seorang mendolimi yang lain dan agar tidak seorang sombong di atas yang lain. Di antaranya tawadhu sesama mukmin. Walahuma, hadis berikutnya Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu marfu'an, secara marfu', la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ini salah satu cabang keimanan yang indah yang merupakan penyempurna iman. Seorang berusaha memiliki sifat ini. Dia suka bagi saudaranya apa yang dia suka untuk dirinya. Kalau dia suka kaya, dia juga saudaranya pingin kaya. Semoga dia bisa kaya seperti saya ya. Kalau dia sehat, dia pingin juga saudaranya apa sehat ya. Kalau dia pintar, dia pingin juga saudaranya pintar. Kalau dia majelisnya ramai, dia pingin saudaranya juga majelisnya ramai. Yang menurut dia baik, dia pingin saudaranya baik. Kalau dia istrinya soleha, dia pingin juga temannya juga istrinya apa? Soleha. Bukan dia gembira. Kamu diomelin terus ya? Dia gembira ya temannya diomelin. Nah, boleh. Dia pingin sebagaimana dia bahagia, dia pingin juga temannya bahagia. Perasaan seperti ini hukumnya wajib. Ini merupakan tanda kesempurnaan iman. Orang seperti ini tidak bakalan hasad. Orang hasad itu apa? Dia pingin unggul sendiri. Tidak pingin aja yang menyamainya. Itu namanya hasad. Kalau ada yang menyamainya, dia jengkel. Tapi orang beriman sebaliknya. Dia pingin orang lain sebagaimana kebaikan itu ingin dia pingin, dia dapatkan, dia juga ingin orang lain mendapatkan kebaikan tersebut. Bahkan ada kebaikan yang diraih oleh orang lain dia belum dapatkan, dia bahagia aja. Alhamdulillah dia sudah ini, alhamdulillah dia berhasil, alhamdulillah naik pangkat, alhamdulillah. Orang senang, dia juga ikut senang. Ini kalau orang sudah seperti ini, imannya tinggi. Imannya tinggi, imannya sempurna.
Kenapa? Karena dia tidak ada hasad sama sekali. Orang bahagia, dia ikut bahagia meskipun dia tidak punya. Meskipun dia tidak punya. Ada saudaranya beli mobil, Masya Allah, Alhamdulillah rezekinya lancar. Semoga mobilnya bermanfaat untuk akhirat. Bukan, ngapain beli mobil? Boros, padahal hasad. Cuma kayaknya menasihati. Apa itu? Duit buat berhambur-hambur aja, padahal dia hasad. Karena dia nggak bisa beli. Oleh karenanya, Allah tidak suka dengan orang yang ingin tampil sendiri, tidak ada yang menyamai. Kata Allah, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah surga kami siapkan bagi orang-orang yang tidak ingin tinggi di atas muka bumi, ingin tampil sendiri, ingin beda sendiri. Tidak, surga bukan untuk orang seperti itu. Surga itu untuk orang yang mencintai sama mukmin, yang senang kebaikan untuk saudaranya, apa yang dia sukai untuk dirinya, ya. Sehingga orang tidak akan hasad karena dia gembira, bahagia kalau temannya mendapatkan kebahagiaan. Hadis terakhir walil Bukhari. Al-Imam Bukhari meriwayatkan secara marfu, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Kata Nabi SAW, tolonglah saudaramu ketika berbuat zalim atau ketika sedang dizalimi. Faqala rajulun, seorang berkata, ya Rasulullah, in kana zaliman kaifa ansuruhu? Kalau dia dizalimi jelas saya bisa tolong. Karena dia butuh pertolongan. Tapi kalau dia sedang zalim, gimana aku menolongnya? Qala tahjuzuhu, kau cegah dia, pegang dia. Pegang dia, jangan dia maju. Kalau dia mau bunuh orang, pegang. Wa tamna'hu minadh-dhulm, kau cegah dia dari depan. Tahjuz itu kau pegang, tamnu dari depan. Jadi usaha. Kalau bisa ditahan dari belakang, kalau enggak bisa dari depan kau cegah. Fadzalika nasruka iyahu, itulah bentuk kau menolongnya. Itulah bentuk kau menolongnya agar dia tidak terjerumus dalam apa? Kezaliman. Wallahu taala a'lam. Artinya kalau dia melakukan dosa, di antara dosa-dosa adalah berbuat zalim, kau cegah dia, bukan kau malah tolong dia untuk berbuat zalim. Karena kalau kau membantu dia berbuat zalim, malah kau menzalimi dia. Oleh karena tadi saya sempat bahas tentang dosa besar saksi palsu. Az-Zahabi mengatakan, siapa yang bersaksi palsu dan dia membela kawannya, sebenarnya dia tidak sedang membela kawannya, dia sedang menzalimi kawannya. Kenapa dia jadi saksi palsu? Supaya kawannya mengambil hak orang lain. Sungguhnya dia telah menzalimi kawannya supaya masuk neraka. Karena siapa yang mengambil hak orang lain dengan cara zalim masuk neraka. Maksudnya membantu kawan supaya menang persidangan, justru menjerumuskan kawan dalam neraka jahanam. Itu membantu atau menzalimi? Pada hakikatnya menzalimi, kata Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Maka kalau orang berbuat dosa, kita berusaha mencegahnya. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan. Apa itu kebajikan? Tolong menolong dalam amal soleh. Apa itu ketakwaan? Tolong menolong dalam meninggalkan maksiat. Karena albir wat taqwa kalau bergabung dalam satu konteks, maka albir maknanya amalan kebajikan, takwa maknanya meninggalkan kemaksiatan. Kita bukan cuma disuruh tolong menolong dalam melakukan kemaksiatan, kita juga disuruh tolong menolong bahu-membahu dalam meninggalkan kemaksiatan. Oleh karena kalau kita ada saudara kita salah, kita kritiki, kita panggil, kita nasihati agar dia tidak melanjutkan kesalahannya. Kita harus saling tolong menolong, jangan biarkan dia. Ya. Jangan membuat setan senang, kita semakin menjerumuskan saudara kita. Dia semakin jauh, semakin terpuruk, semakin terjatuh, semakin parah. Justru kalau kita bisa bantu, kita bantu. Agar dia tidak terus-menerus dalam dosa besarnya. Nasihati dia. Semampu kita. Hidayah di tangan Allah. Tapi kita berusaha mencegahnya, memegangnya, atau kita menghadanginya. Agar dia tidak larut dalam dosa besar lama-lama. Agar dia segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kajian terakhir, dalil terakhir yang disebut oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala tentang dosa-dosa besar. Subhanallah, ada berapa bab? Banyak sekali. Dosanya banyak ya. Alhamdulillah selesai. Dan kita berusaha melihat judul-judul dosa besar tersebut. Dan kita menjaga diri jangan sampai terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. Karena kalau kita bisa menghindar dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, tentu sulit untuk menghindarinya. Idealnya seorang manusia tidak melakukan dosa sama sekali. Idealisnya demikian. Idealnya tidak dosa besar juga tidak dosa kecil. Tetapi ini sulit, namanya manusia khata'. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'.
anak Adam suka melakukan apa? Kesalahan. Ya. Kata Allah, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai anak hamba-hambaku, wahai anak-anak Adam, wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa malam dan siang. Kita sering berdosa. Tetapi selama dosa-dosa besar kita tinggalkan, kita terjerumus dalam dosa-dosa kecil yang sulit kita hindari, Allah akan ampuni secara otomatis. Meskipun kita tidak minta ampun, apalagi kalau istighfar. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Kalau kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan ampuni dosa-dosa kecil dari kalian dan kami akan masukkan ke dalam surga. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Kata Allah, dan orang-orang yang menghindarkan dirinya dari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang dia tidak bisa hindari. Sekarang banyak dosa kecil yang enggak bisa kita hindari. Dengan adanya medsos, dengan adanya pergaulan, interaksi. Tapi kalau dosa-dosa besar kita bisa hindari, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sungguhnya Allah ampunannya luas. Maka di antara keutamaan orang meninggalkan dosa besar, dia akan diampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kecilnya. Meskipun dia tidak minta ampun, apalagi kalau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha dalam hidup ini tidak terjerumus dalam dosa besar. Kalau dia terjerumus, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar imannya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita tentang kitab Al-Kaba'ir. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.